Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Risna Rabiul Duhaini dari kelas 31E dengan NIM 210407560023 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi di ruang kolaborasi pertemuan ke-13. Adapun hasil kesimpulannya yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang selanjutnya disingkat AUPB, adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB diatur dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang AP tahun 2014 serta penjelasannya. Pasal 10 ayat 1 memuat 8 asas AUPB, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Sedangkan pada pasal 10 ayat 2 mengisyaratkan bahwa asas-asas lain di luar 8 asas tersebut dapat diakui sebagai AUPB sepanjang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, revolusi industri 4.0 akan membawa dan mendorong beragam perubahan baik ke arah positif maupun arah negatif bagi kehidupan umat manusia. Menyadari hal itu, mau tidak mau antisipasi dini harus segera dilakukan Indonesia. Pemerintahan Indonesia sebenarnya telah merancang atau menyusun roadmap dan strategi dalam memasuki era digital, Making Indonesia 4.0. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang handal dan tangguh. Atas dasar itu, pemerintahan membuat kebijakan strategis dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu kurikulum 2013 atau K13. Sekarang sudah kurikulum Merdeka Belajar, penguatan pendidikan karakter atau PPK, dan gerakan literasi nasional atau GLN. Yang ketiga, pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia dalam pendidikan belum terlaksana dengan baik. Masih ditemukannya kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah. Dikutip dari naikpangkat.com, terdapat 4 kekurangan dalam pelaksanaannya, yaitu tidak meratanya tenaga pendidik di Indonesia, sarana pendidikan yang tidak merata, penyelewangan dana pendidikan yang masih terjadi, dan kurikulum pendidikan yang banyak bersifat teoritis. Misalnya, penyelewengan dana pendidikan. Hal ini merupakan penyimpangan dari asas tidak menyalahkan kewenangan. Mereka diberi amanah tetapi mereka tidak bertanggung jawab sehingga membuat pembangunan sarana pendidikan menjadi tidak maksimal. Yang keempat, adapun solusi jika belum menerapkan hal itu, yaitu pemerintah harus lebih aktif dalam pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini terkhusus pada bidang pendidikan. Adapun upaya yang bisa dilakukan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata ke setiap daerah, memberikan bantuan beasiswa, dan menyediakan sekolah gratis bagi yang tidak mampu. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan dari hasil diskusi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.